Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari konsep dasar tentang logaritma. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan silakan isi kolom komen. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Apa itu logaritma? Oke, logaritma itu adalah kebalikan dari suatu perpangkatan atau bisa disebut dengan eksponen gitu. Nah, kalau kita lihat dari bentuk secara umum ya, jika sebuah perpangkatan berbentuk A berpangkat C sama dengan B, maka bentuk logaritmanya adalah begini. Nah, ini dia. Jadi A pangkat C sama dengan B itu sama dengan A log B sama dengan C. Di sini nampak C ini kan nilai pangkat. Maka pada logaritma itu menanyakan hasil pangkatnya. Ini dia. Ya, C itu. Nah, yang B ini berada di dalam logaritma. Hasilnya A log B gitu. Ya, dimana A-nya itu haruslah besar dari 0 dan tidak 1. Kenapa tidak 1? Karena kalau 1 pangkat berapapun kan hasilnya 1. Dan B harus positif. Ya, dengan istilah A itu adalah bilangan pokoknya, B itu numerus, di mana numerus harus besar dari 0, dan C itu hasil logaritmanya atau hasil pangkatnya. Nah, kalau boleh kita bentuk dalam kalimat tanya, maka kalimatnya adalah A pangkat berapa hasilnya adalah B, maka jawabannya adalah C. Ya, jadi pangkat berapa gitu. Oke, kita lihat contoh berikut. Ya, ini dia. Contoh yang pertama. Tentukan bentuk logaritma dari perpangkatan berikut. Oke, di sini ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, 5 pangkat 4 sama dengan 625, X pangkat K sama dengan M. Oke, penyelesaiannya seperti yang kita tahu tadi, bahwa konsepnya adalah A pangkat C sama dengan B itu sama artinya A log B sama dengan C, begitu. Nah, maka untuk yang A, untuk 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka boleh kita tulis bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 itu sama dengan 3. Jadi pangkatnya 3. Berarti 2 log 8 sama dengan 3. Begitu juga dengan 5 pangkat 4 sama dengan 625. Maka kita buat 5 log 625. Maka ini 5 log 625 sama dengan pangkatnya, yaitu 4. Begitu. Kemudian ini juga untuk yang C, X pangkat K sama dengan M, maka boleh kita tulis menjadi, berarti kan X log M gitu. Berarti X log M itu sama dengan K, begitu. Jadi cukup sederhana merubah bentuk perpangkatan dalam bentuk logaritma. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Kebalikannya. Tentukan bentuk perpangkatan dari logaritma berikut. Berarti di sini ada bentuk logaritmanya. Pertama, 3 log 81 sama dengan 4, 5 log akar 5 sama dengan setengah. Di sini P log M sama dengan Q. Maka ini cukup sederhana seperti konsep tadi, bahwa A pangkat C sama dengan B itu sama artinya A log B sama dengan C. Maka kita balik ke sini. Maka kalau 3 log 81 sama dengan 4, berarti kan 4 ini kan pangkatnya. Berarti menjadi 3 pangkat 4 sama dengan 81 gitu. Begitu juga dengan B. 3 log akar 5 sama dengan setengah, berarti kan setengah ini kan pangkatnya. Berarti boleh kita tulis 5 pangkat setengah itu sama dengan akar 5, begitu. Begitu juga dengan C. P log M sama dengan Q, berarti Q-nya adalah pangkatnya, maka boleh kita tulis P pangkat Q itu sama dengan M, gitu. Jadi berhubungan antara bilangan berpangkat dengan bentuk logaritma, begitu. Contoh yang ketiga, kita lihat contoh yang ketiga. Di sini diberikan jika A log X sama dengan 3 dan 3A log Y sama dengan 3, tentukan nilai Y per X, begitu. Nah, solusinya sama seperti tadi,
ya. Perhatikan di sini kan kita butuh X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, di sini boleh kita tulis A log X sama dengan 3. Maka kita rubah dengan bentuk pangkat. Berarti menjadi, ini kan 3 ini kan pangkat. Berarti A pangkat 3 sama dengan X gitu. Begitu juga dengan 3A log Y sama dengan 3. Maka ini kan 3A pangkat 3 jadinya. Berarti 3A pangkat 3 sama dengan Y begitu. Nah, sehingga bisa kita jawab pertanyaannya di mana Y per X yang ditanya. Berarti Y kita adalah 3A per pangkat 3 dan X kita adalah A pangkat 3 gitu. Maka 3A pangkat 3 kita dapat, berarti 3 pangkat 3 27, A pangkat 3 A pangkat 3 per A pangkat 3. Karena A pangkat 3 nya sama, boleh kita bagi, ini dapat 1, maka yang tersisa adalah 27. Jadi hasil Y per X adalah 27. Oke, kita lihat soal keempat. Ini dia. Tentukan nilai X dari 4 log 4 pangkat X dikali 4 sama dengan 2 kurang X. Ya. Jadi sama seperti solusi tadi. Jika 4 log 4 pangkat X dikali 4 sama dengan 2 kurang X, maka kita bentukkan dalam bentuk pangkat. Berarti ini kan 2 kurang X ini kan pangkat. Berarti 4 berpangkat 2 kurang X itu akan sama dengan 4 pangkat X dikali 4. Nah, sesuai dengan pangkat sifat eksponen, kalau kali maka sifat pangkatnya dijumlah. 4 ini sama dengan 4 pangkat 1. Jadi boleh kita tulis ini. 4 berpangkat 2 kurang X sama dengan 4 berpangkat X ditambah 1 begitu. Karena sudah sama 4, maka boleh kita tulis 2 kurang X sama dengan X tambah 1 karena sama 4-nya. Berarti X nya kita kumpulkan dengan X, angka dengan angka, maka ini min X, ini kapinnya jadi kurang X, 1 kurang 2. Maka kita dapat min X dikurang X adalah min 2, 1 dikurang 2 adalah min 1. Sehingga X adalah min 1 per min 2 atau sama dengan setengah. Karena minnya boleh kita bagi gitu. Oke. Nah, dari sini maka kita dapat simpulkan bahwa logaritma itu adalah kebalikan dari suatu perpangkatan atau eksponen, di mana bentuknya adalah A pangkat C sama dengan B, sama artinya dengan A log B sama dengan C. Jadi ingat, C itu adalah pangkatnya gitu ya, dimana A nya harus besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, dan B nya harus besar dari 0. Dengan A bilangan pokok, B numerus, C hasil logaritma. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan menambah pemahaman Anda tentang konsep logaritma, dan kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Oke, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.